Halo teman-teman, kali ini saya akan bongkar strategi DC pinjol menagih nasabah Galbay. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan Galbay atau gagal bayar di pinjaman online dan ingin tahu strategi apa saja sih yang bisa developer terapkan agar teman-teman bisa membayar tagihan. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, DC pinjol akan mengintimidasi atau menakut-nakuti nasabah Galbay. Nah, ini diterapkan lewat telepon, lewat WA ya teman. Jadi DC pinjol melakukan berbagai macam cara mengintimidasi teman-teman. Misalnya akan membawa teman-teman ke ranah hukum, akan membawa polisi ke rumah teman-teman. Nah, ini tujuannya cuma satu, agar teman-teman takut, agar teman-teman merasa terintimidasi dan bisa membayar tagihan. Jadi teman-teman harus kuatkan mental, tetap teguh pada pendirian, dan nggak usah dibayar saja jika nggak punya uang. Yang pertama strateginya. Untuk yang kedua adalah DC pinjol akan berpura-pura tahu alamat nasabah Galbay atau alamat teman-teman. Jadi DC pinjol kan ada alamat di aplikasinya yang teman-teman sudah daftarkan pada saat di aplikasinya. Nah, DC pinjol akan lacak itu melalui Google Map ya teman, dan itu akan langsung menjurus ke rumah teman-teman. Jadi jika di rumah teman-teman dekat dengan Alfamart atau dekat dengan masjid atau dekat dengan apotek, maka DC pinjol akan mengambil foto dari Alfamart itu, fotonya juga cari lewat Google lalu mengirimkan ke teman-teman. Saya sudah sampai Alfamart, sebentar lagi akan ke rumah. Nah, itu adalah salah satu cara atau trik dari DC pinjol agar teman-teman takut, agar teman-teman terintimidasi dan bisa membayar tagihan. Padahal aslinya DC pinjol cuma ada di kota lain. Dia cuma ngambil foto di Google dan coba untuk mengancam teman-teman. Jadi jangan pernah takut jika umpamanya developer mengancam seperti itu. Akan datang ke rumah, saya sudah sampai di Alfamart, saya sudah sampai di masjid, ini foto saya. Nah, seperti itu tidak benar ya teman. Itu cuma trik dari DC pinjol agar teman-teman takut. Harus teman-teman pahami dan coba untuk kuatkan mental teman-teman. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah DC pinjol akan menelpon kantor tempat teman-teman bekerja. Nah, kalau ini tahapnya sudah lebih parah ya teman. Jadi umpamanya teman-teman menautkan kontak daruratnya, kontak telepon, atau kan di daftar pinjaman online itu ada mencantumkan alamat kantor dan nomor telepon kantor. Itu teman-teman harus cantumkan nomor yang lain, jangan sampai teman-teman cantumkan nomor kantor. Nah, takutnya nanti developer akan menelpon terus-menerus ke kantor teman-teman tempat teman-teman bekerja dan menanyakan kapan membayarnya seperti itu. Nah, kalau kantornya itu gampang terintimidasi, maka akan memanggil teman-teman, bisa saja teman-teman malah dipecat dari pekerjaannya. Itu sangat-sangat bahaya teman. Jadi jangan sampai teman-teman menautkan yang namanya nomor telepon kantor ke DC pinjol atau ke pinjaman online. Itu sangat berbahaya, jangan sampai teman-teman melakukan. Biasanya teleponnya akan terus-menerus dan nomornya itu diganti terus ya teman. Jadi ngelacaknya sangat susah sekali untuk ini. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan sampai mencantumkan nomor telepon kantor ke pinjaman online. Itu yang ketiga teman. Untuk yang keempat adalah DC pinjol akan langsung datang ke kantor teman-teman tempat bekerja. Ini banyak sekali dialami teman saya, subscriber saya, dia sudah bekerja di pabrik itu atau di kantor itu, dan ada developer yang datang menagih. Nah, itu sangat meresahkan sekali ya teman. Kalau sampai ada kasus seperti itu, teman-teman langsung saja panggil security untuk mengusir yang namanya developer itu, karena itu sudah mengganggu kenyamanan tempat kerja, meresahkan sekali kantor tempat kita bekerja. Jadi security juga akan paham tentang ini dan biasanya akan langsung mengusir orang-orang atau developer yang menagih teman-teman. Itu biasanya akan ada perlakuan khusus dari security untuk developer, karena kita tahu yang namanya developer menagih ke kantor itu biasanya sedikit membuat kerusuhan, membuat kegaduhan. Jadi security juga akan paham ini dan coba untuk mengusirnya dengan cepat ya teman, karena tugas security kan membuat kenyamanan di kantor tempat kita bekerja seperti itu. Dan ada banyak sekali strategi-strategi dari DC pinjol atau developer untuk bisa membuat teman-teman goyah imannya, goyah pendiriannya, terintimidasi. Ada banyak sekali strateginya. Nah, saya cuma bagikan sebagian kecil, dan jika teman-teman ada pengalaman ditagih developer melalui strategi-strategi lain, bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.